Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam 17 Ramadan, malam yang sangat mulia, malam yang penuh dengan sejarah, malam yang penuh dengan barakah, malam yang diperingati oleh para aulia wassalihin, para malaikat dan semua hamba-hamba Allah yang mulia. Malam di mana 1400 tahun yang lalu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud, menangis, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang sangat luar biasa. Ya Allah, jika besok kami kalah, maka Engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Doa ini hanya boleh dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan agar kita memohon kepada Allah dengan kesungguhan, memohon kepada Allah dengan penuh adab, memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dan keesokan harinya terjadilah perang Badar 17 Ramadan. 313 sahabat kurang lebih melawan 1000 orang bersenjata lengkap, pasukan yang terlatih, dan hasilnya Allah menangkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, saya malam hari ini sengaja bawa catatan. Biasanya saya kalau ceramah enggak pernah bawa catatan. Saya ngomong apa adanya, langsung ngomong begitu saja. Tapi karena nama majelisnya ini cukup menakutkan saya, Majelis Rasulullah. Di majelisnya Nabi Muhammad SAW yang memang namanya Majelis Rasulullah. Maka saya ingin beberapa saat saya diizinkan Allah Ta'ala untuk berada di Masjid Al-Munawwar ini. Masjid yang bercahaya bukan karena namanya, tapi karena yang wakaf adalah orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Yang membangun adalah orang-orang yang penuh adab kepada Allah Ta'ala. Masjid yang lantainya bersaksi, kam min raqi, berapa banyak orang yang sudah rukuk di sini, berapa banyak orang yang sudah sujud di sini, berapa banyak orang yang menangis tobat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari Allah di tempat ini, berapa banyak manusia yang datang dengan hati gelap dan ketika duduk hatinya bercahaya dan ketika keluar dia tercerahkan. Masjid yang munawwar dengan amal as-salihah, dengan amal-amal soleh, dan masjid yang disaksikan oleh sejarah, dihadiri oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang alim, oleh orang-orang yang amil, oleh orang-orang yang mukhlis. Masjid yang betul-betul menjadi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduknya antum dan duduknya saya di tempat Al-Munawwar ini yang namanya Al-Munawwar dan betul-betul munawwar dengan cahaya dari Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sirajam munira, cahaya yang terang benderang yang tak akan pernah padam. Cahaya api ada waktunya, cahaya LED ada waktunya, cahaya mentari ada waktunya, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadal abad, selama-lamanya. Tak kenal yang namanya kiamat. Kalau yang namanya rembulan ada kiamatnya, kalau yang namanya matahari ada kiamatnya, kalau yang namanya hidup ada kiamatnya. Tapi kalau nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya tersebut tidak akan pernah padam selama-lamanya. Seiring perjalanan waktu, perjalanan zaman, Allah akan munculkan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih.
Karena Rasul pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasul, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah taala sebelum Allah menciptakan segala-galanya?" Maka dengan tegas, dengan lugas, dengan percaya diri, dengan penuh rasa syukur, Rasul menyatakan, "Qala ya Jabir, hai Jabir, innallaha," dengan innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa qablal asya. Rasul tidak menyatakan Allah khalaqa qablal asya, tetapi diawali dengan innallaha untuk memberitahukan kepada kita semua keagungan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemuliaan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul berbangga karena tahadduts bin ni'mah adalah bentuk syukur. Maka Rasul nyatakan kepada Jabir, innallaha khalaqa qablal asya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sesungguhnya Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya ini pun muncul dalam seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW. Duduknya Rasul cahaya, jalannya Rasul cahaya, bicaranya Rasul cahaya, ilmunya Rasul cahaya, amalnya Rasul cahaya. Dan cahaya ini Allah izinkan dibagikan kepada umatnya. Maka siapapun yang mencontoh ucapan Nabi Muhammad SAW, siapapun yang mencontoh amalan Nabi Muhammad SAW, siapapun yang mengamalkan ilmunya Rasulullah SAW, maka saat itulah menempel cahaya Nabi Muhammad SAW dalam dirinya dan terpancar dimanapun dia berada.